Halo pemirsa, apa kabar? Kembali lagi di Liputan Khusus bersama saya Elma Rosana. Saat ini sedang ada sosialisasi ketentuan perundang-undangan di bidang cukai. Mengingat banyaknya DBH-CHT yang diperoleh oleh Kabupaten Kudus, kita akan melihat bagaimanakah penyerapannya selama hampir 1 tahun ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap ikuti kami di Liputan Khusus. Kabupaten Kudus menerima dana bantuan hasil cukai hasil tembakau atau DBH-CHT cukup besar pada tahun 2022, yakni sebesar 174 miliar. Nilai ini lebih besar dari tahun sebelumnya yang hanya 155 miliar. Kabupaten Kudus selalu mendapatkan bagi hasil tertinggi di Jawa Tengah dibanding kabupaten kota lainnya, mengingat nilai cukai yang dihasilkan Kabupaten Kudus juga terbesar karena banyaknya perusahaan rokok berdiri di wilayah ini. Angka 174 miliar di tahun 2022 bertambah besar karena Kudus mengalami silpa DBH-CHT di tahun 2021 sebesar 117 miliar, sehingga total anggaran DBH-CHT tahun 2022 ini menjadi lebih dari 291 miliar. Angka ini tentu cukup besar bagi Kabupaten Kudus yang memiliki luasan 425 km persegi dan jumlah penduduk sekitar 852.400 jiwa. Namun nilai DBH-CHT yang diharapkan dapat bermanfaat maksimal untuk warga Kudus ini belum dapat terrealisasi untuk pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang menjadi harapan banyak masyarakat Kudus selama 2 tahun terakhir belum dapat direalisasikan karena APBD yang tak mencukupi. Sementara anggaran DBH-CHT tak dapat difungsikan untuk pembangunan atau infrastruktur karena mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 215 tahun 2021. Untuk menginformasikan ketentuan perundang-undangan cukai ini, pemerintah Kabupaten Kudus terus mensosialisasikannya pada masyarakat. Pada kesempatan ini, giliran warga Kecamatan Bae yang disambangi Bupati Kudus HM Hartopo, Ketua DPRD Kudus Masan dan jajaran Forkompimda lainnya. Bidangnya juga naik di DBH-CHT. 50% kanggo kesejahteraan masyarakat di sini tidak ada infrastruktur. Jadi kan sudah dikasih ya untuk anggarannya dari infrastruktur. Yang pertama untuk peningkatan kualitas bahan baku, untuk tembakau, petani tembakau, sarana dan prasarana di Kudus tidak ada petani tembakau, jadi tidak kita kasih. Ya betul, tidak kita kasih. Yang kedua, pembinaan lingkungan sosial, kegiatan pemberian bantuan termasuk BLT itu. Dan ketiga, kegiatan peningkatan keterampilan di Disnaker untuk pelatihan pendidikan dan pelatihan. 40% kanggo kesehatan, kanggo pegawai kesehatan ini. Kegiatan pelayanan kesehatan pandemi COVID, stunting, vaksinasi dan imunisasi. Ini semua gratis. Ada yang dipungut biaya untuk stunting, untuk pandemi, vaksinasi dan imunisasi. Ada dokter? Nah, ini peran PKK ini yang ikut membantu langsung di sini. Ketika ada imunisasi, mesti PKK itu langsung ikut hadir di sana. Batu ya kan, kalau masih nangis mente ya kan dulu. Kalau masih kurang menang ya Indonesia di PKK. Jadi permen itu negara kita. Yang B, penyediaan peningkatan pemeliharaan sarana prasarana untuk membangun puskesmas, bangun rumah sakit, beli alat kesehatan supaya dengan periksa alat tulis komplit, gedungnya juga bagus dan bersih. Yang C, pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu akan dikasih BPJS kelas 3 dari biaya oleh pemerintah Kabupaten Kudus. Bagi yang kurang mampu 10% penegakan hukum untuk apa saja? Pembinaan industri. Dan ada tim yang selalu pembinaan industri untuk dibiayai. Sosialisasi ketentuan bukan juga sekarang ini. Sekarang juga banyak ketoprak, banyak kulit, banyak orang itu untuk media sosialisasi juga itu juga dibiayai. Pemberantasan gara-gara cukai, penyitaan barang, operasi dan lain-lain itu cukai sudah dipaparkan dengan data
masalah cukai palsu, cukai kadaluarsa, rokok tanpa cukai, itu semua ada sanksinya. Oke, betul? Ada makanya perlu dituntut. Next, ini yang sekarang ini APBD Polri ada 174 miliar yang untuk sekarang ini bisa dibaca untuk apa saja. Next. Nah ini tujuannya kita mendukung rokok ilegal, itu ada solusinya. Solusinya adalah kita membuat kawasan industri hasil tembakau. Sekarang ada di Bawon, bisa sewa di sana, sewanya murah, supaya bisa untuk memproduksi rokok di sana. Jadi betul. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ya untuk mengoptimalkan penggunaan DBHCHT untuk mendorong tumbuhnya industri kecil dengan meningkatkan pengawasan bidang cukai sehingga akan menekan peredaran rokok ilegal. Manfaatnya bisa membuka lapangan kerja di hotel, bisa meningkatkan DBHCHT kita, karena dengan meningkatnya DBHCHT kita tentunya endingnya untuk kesejahteraan masyarakat. Saya kira itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 Tahun 2021 mengatur penggunaan atau alokasi DBHCHT yang diterima pemerintah daerah hanya dapat digunakan untuk 3 bidang, yakni bidang kesejahteraan masyarakat, bidang kesehatan, dan bidang penegakan hukum. Alokasi DBHCHT untuk bidang kesehatan sebesar 40% dengan nilai hampir 70 miliar rupiah. Bidang kesejahteraan rakyat sebesar 50% dengan nilai 87 miliar lebih, dan bidang penegakan hukum sebesar lebih dari 17 miliar atau setara 10% dari total DBHCHT Kabupaten Kudus. Aturan ini membuat pemerintah daerah Kabupaten Kudus memaksimalkan DBHCHT sesuai prioritas di luar pembangunan infrastruktur. Seperti untuk bidang kesehatan guna mendukung program jaminan kesehatan nasional, terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian daerah. Pemulihan perekonomian daerah diprioritaskan pada bidang kesejahteraan masyarakat melalui program bantuan langsung tunai maupun pelatihan. Meskipun di lapangan, masyarakat seringkali masih rancu dalam memahami skema bantuan dari anggaran DBHCHT. Saya Muflisin dari Desa Bogor Maniswa ingin menyampaikan yang pertama untuk Bapak Bupati kita, ini masalah mengenai bantuan, bukan katanya tadi dianggarkan dari cukai. Ini masalah BLT yang pertama untuk KPM PKH itu di wilayah saya ini dapat bantuannya itu secara terus menerus Pak. Jadi kalau bisa saya mengundang usulan, kalau bisa yang sudah mendapatkan bantuan PKH itu kalau ada bantuan langsung pemerintah katakanlah BLT, BBM ataupun BLT minyak itu kemarin jatuhnya itu hanya 1 orang Pak. Nah katakanlah yang sudah mendapatkan PKH itu mendapatkan langsung. Nah, tunjangannya itu sama, jadi tidak. Kalau bisa saya masih saran yang sudah mendapatkan PKH itu kalau bisa bantuan untuk BLT BBM atau yang lainnya bisa dialihkan yang belum mendapatkan. Itu untuk yang kedua, untuk Bapak Mas An, untuk DPR, saya mengharap bantuan Pak untuk khususnya kalau bisa itu masalah bedah rumah untuk dianggarkan melalui dari dana aspirasi dewan. Untuk selanjutnya kalau bisa ini di wilayah saya yang jadi polemik Pak, masalah air PDAM, kalau bisa saya di wilayah saya khususnya minta dianggarkan untuk SIMAS. Nah itu kayaknya lebih murah Pak kalau dianggarkan dibandingkan dengan PDAM yang sekarang. Itu masalah dari beliau Bapak DPR, kalau dianggarkan, kalau bisa hanya minta ya Pak ya,
Untuk yang selanjutnya ini masalah tugu perbatasan. Ini wilayah saya, ini perbatasan dengan wilayah desa Karangpanas, yaitu Margorejo. Itu kalau bisa dikasih bantuan untuk tugu perbatasan. Itu kemarin saya sudah usulkan di Pusdus Musyawarah Dusun dan saya sampaikan ke Pusdes juga, katanya itu tahun kemarin tidak bisa dianggarkan untuk pembangunan secara fisik. Rupanya itu saja yang bisa saya kasih sarankan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bantuan PKH mendapat BLT aturannya boleh, karena untuk yang mendapatkan PKH ketika ada BLT buruh rokok, BLT BPN, ketika kita itu diperbolehkan, aturannya boleh. Artinya selagi itu masuk ke dalam DTKS diperbolehkan. Tapi ini terkait masalah tim verifikasi. Kalau tim verifikasi, kalau dipandang itu yang menerima PKH itu sudah cukup dan banyak bawahnya yang tidak cukup dan memenuhi, tentunya yang PKH itu yang sudah menerima tidak akan diikutkan kembali. Ini tergantung dari tim verifikasinya. Nah, aturannya boleh, tapi tim verifikasinya nanti ketika Pak Mututori jadinya harus PKH. Wah, untuk Mas Polisi tim kira-kira sudah mampu, sudah ada dapat BLT. Nah, itu bisa. Pak Polisi KPM PKH ini jalannya ruwet terus dia ruwet, menteri ini nganti ngomong ngamuk bolak-balik, Bu Risma nganti murid-murid kok lanang dijogo si kabeh bulanan itu. Bu Risma nganti murid-murid. Data itu memang yang namanya dana desa, data BLT dana desa yang menentukan adalah desa. Kalau dana desa, kalau PKH BLT yang sumbernya dari presiden itu data dari BPS. Data dari sana turun, Pak Kepala Desa menyalurkan, rakyatnya protes, lupa kae sugih itu. Gini apa gini? Rakyatnya protes, nah Pak Kepala Desa bingung, pusing, 7 nilai. Tapi kalau BLT dana desa, clear yang menentukan Pak Kepala Desa. Kalau BLT yang bersumber dari cukai, yang menentukan kabupaten melalui usulan perusahaan. Cetok ini. Orang cetok orang yang berdoa tak terang tak sok ganti. Cetok ini. Oke, bedah rumah. Orang apa usul kalau Mas Faisal. Bedah rumah usul Mas Faisal dulu ganti DPR, tapi CSN karo Pak Bupati. CSN karo Pak Kepala DPR itu paling dijalin saya atau dimintakan ke Pak Bupati. Bedah rumah gondang. Oke, Mas Faisal, tangganya duit diatasi. Pamsimas itu jalurnya gampang, gaya gampang, ngerawatnya sengaja. Untuk bayar listrik dan lain sebagainya, sambatnya jalur gantuannya. Sumurnya wis dibuno, alatnya wis dikai, listriknya bayar larang, sambatnya ganti jalur bantuan, bayar listrik. Loh kok KPKP jadi bantuan? Ini yang tentunya roda repot. Pampak larang. Oke, sejauh mana PDAM kalau memang itu memberatkan akan kami evaluasi harganya. Jadi ini yang tentunya PDAM menjadi perusahaan daerah. Nanti hasilnya pun akan kembali ke daerah. Teman-teman, tubuh perbatasan bantuan naik dan duit besok piye. Ora apa-apa, Pak Kades karo jenengan karo Mas Faisal siap bulan ketemu saya. Mangger nek cetha tak beresi. Cetha maksudnya itu Mas Faisal bulan piro. Mangger cetha beresi.
seminggu tak demi saya amplop metune 100 sing tanggung jawab sapa? Nah, ini wis bose ketemu. Meski dibatasi aturan terkait penggunaan DBHCHT, Bupati Kudus bersama jajaran fokus untuk mengoptimalkan penyerapan DBHCHT sesuai ketentuan yang berlaku. Pak Hartopo tadi kan menjelaskan terkait DBHCHT ya. Ya. Bagaimana sih Pak penyerapannya selama kita sudah mau hampir sampai di akhir tahun ini Pak? Ya, alhamdulillah untuk penyerapan kalau BLT tuntas. Ya, kalau BLT-nya, kalau yang 20% yang ada di Dinas Tenaga Kerja, karena di situ memang untuk kepelatihan, sama untuk pembelian alat, juga untuk perluasan SIHT, sampai sekarang kelihatannya yang untuk perluasan SIHT pembelian tanah masih dalam kajian, masih dalam proses, berarti belum terbayarkan. Terus kalau pembangunan yang ada di termasuk kayak rumah UMKM atau dan lain-lain sampai sekarang pun belum ada termin yang kita keluarkan ya untuk pencairan. Jadi belum bisa terdeteksi dengan baik, selama ini belum bisa melaporkan. Nanti kalau bulan Desember sudah bisa kita laporkan. Kira-kira terserap berapa persen. Oke, tadi juga kan Pak Hartopo sempat membahas tentang resesi ya Pak ya di tahun 2023. Nah bagaimana sih Pak tentang dari Kabupaten Kudus menanggapi ini, kemudian DBHCHT itu direncanakan pada tahun 2023 terkait dengan isu ini bagaimana? Ya, 2023 kita belum tahu apakah nanti ganti PMK lagi atau PMK-nya masih tetap seperti ini. Nah harapan kami sih PMK-nya nanti bisa ganti. Artinya peruntukannya itu bisa untuk infrastruktur juga. Nah sekarang ini kan lebih spesifik ya untuk peruntukannya, dan mudah-mudahan untuk ke depan kita rencanakan tentunya bisa lebih baik karena memang banyak yang kita koreksi untuk tahun-tahun ini, dan ke depannya banyak yang kita evaluasi tentunya. Tahun ini untuk DBHCHT ini jumlahnya berapa dan juga apakah ada silpanya Pak? Tahun ini silpa kita belum tahu. Kalau yang tahun 2021 kita punya silpa 117 miliar ya. Kalau tahun ini nanti total yang kita dapat itu ada 174 yang 50% untuk kesejahteraan masyarakat, 30% untuk BLT, yang 20% untuk di Dinas Tenaga Kerja, untuk 40% kesehatan, 10% untuk sosialisasi juga. Perubahan aturan penggunaan DBHCHT mau tak mau harus ditaati oleh semua pemerintah daerah yang mendapatkan alokasi DBHCHT. Larangan anggaran DBHCHT untuk infrastruktur bukan berarti anggaran tidak dapat diserap dengan maksimal. Ketua DPRD Kudus, Masan, akan terus mendorong penyerapan anggaran ini lebih maksimal agar dapat dirasakan manfaatnya untuk masyarakat Kudus. Pembahasan tadi terkait DBHCHT, ini kan kita sudah hampir sampai di penghujung tahun, tapi penyerapannya belum 100% Pak. Nah, untuk upaya apa sih yang akan dilakukan? Terus kita lakukan pengawasan kepada OPD yang pengguna dana cukai untuk segera ditingkatkan penyerapannya. Kami melihatnya sudah ada banyak proses yang dilakukan, tinggal pada tataran pencairan. Sehingga ya memang butuh pendampingan terus agar serapan APBD ini bisa maksimal. Oke, Pak, tadi kan juga banyak ya aspirasi dari masyarakat juga nih, terutama terkait dengan infrastruktur. Terus juga tadi ada yang rancu juga Pak, tentang perbedaan BLT pusat dan juga BLT cukai. Itu gimana Pak? Sosialisasi apa yang nantinya bakal dilakukan untuk menjelaskan itu kepada masyarakat? Memang kondisi bantuan langsung tunai, kalau yang bersumber dari cukai itu kan penggunaannya hanya untuk buruh rokok. Jadi kalau tidak buruh rokok tidak bisa mendapatkan. Beda dengan BLT yang bersumber dari dana desa. Kenapa di lapangan ada satu kerancuan? Karena
masyarakat itu pikirnya bantuan ini harus rata. Nah, kalau rata itu kan nggak bisa. Memang sudah ada aturan sesuai dengan peruntukannya. Kalau BLT cukai itu untuk buru rokok, kalau BLT dana desa bagi masyarakat yang tidak mampu, ada PKH, ada BPNT, itu sudah ada kriterianya dari pemerintah pusat, sehingga bantuan-bantuan itu memang beda sasaran, beda peruntukan. Oke, kemudian untuk tahun 2023, apakah ada rencana sendiri Pak terkait dengan penggunaan DBHJHT? Kita tetap menyesuaikan PMK yang ada. Kalau PMK-nya berubah, ya kita menyesuaikan dengan PMK. Kalau hari ini PMK-nya 215, 50% Kesmas, 40% kesehatan, 10% sosialisasi dan penegakan hukum. Kalau toh nanti permintaan kita dikabulkan, salah satunya mengakomodir infrastruktur, ya alhamdulillah. Berarti nanti dana bagi hasil cukai bisa digunakan untuk infrastruktur. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Mas Ari. Tak sedikit pula warga yang masih berharap DBHJHT dapat dimanfaatkan untuk pembangunan. Tanya, ya kriteria yang bisa mendapatkan dana dari bagi hasil cukai. Kadang, ya teman saya itu ada yang tidak dapat, itu pekerja rokok, itu ada yang tidak dapat. Soalnya gini Pak, dia itu bermukim di Demak, terus pindah ke Kudus. Katanya itu belum dipindah ke Kudus, belum pindah alamat, itu tidak dapat Pak, kasihan. Ya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Ardianari, PKK dari Desa Purworejo. Saya ingin menanyakan tentang lampu penerangan jalan, Pak. Sudah lama lampu perjanjian sering mati, Pak. Sering mati, padahal dari jalan raya Pembarunan ke utara itu sering gelap sekali. Apalagi kalau hujan, Pak, kasihan. Lokasinya Barungan sampai utara, Pak. Sampai suasana Jambean itu sering gelap. Ya, tapi tadi malam saya lihat sudah hidup Pak. Apa ini? Ini. Ya, saya sudah, karena penerangan jalan ini kan kayaknya beban listrik masyarakat ya Pak, ini ada biaya beban dari listrik kan ada, penerangan jalan kan ada. Kenapa Pak sering mati gitu Pak? Begitu Pak. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutia dari Desa Panjang. Masalah bantuan itu apakah bisa untuk yang orang-orang disabilitas? Yang dari cukai ya. Cukup sekian pertanyaan dari saya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menilai dari pabrik bukan dari kita. Jadi kita mengambil data dari pabrik. Sopo pabrik-pabrik yang diusulkan untuk mendapatkan BLT. Kan betul kan? Nah, dan jadikan orang di data berarti jadikan tergolong orang yang sudah mampu. Maka jadikan alhamdulillah. Nah, gitu loh. Jadi sing data itu orang yang tidak mampu. Ya, makanya saya tanya jadikan dua giling. Tapi budilnya jadikan kita swasta. Putranya jadikan kita. Alhamdulillah belum ada sampai sekarang. Hah? Belum punya. Benar makanya. Mau jadikan bawa kerja kabel itu kurang. Sing didapat kita penghasilan itu tidak bisa membackup kebutuhan sehari-hari. Contohnya jadikan penghasilan telur juta sesasi, tapi anaknya jadikan loro, ya kan? Dan tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari itu, artinya itu yang dikatakan yang juta di sini.
Bojone jenengan apa sepeda motor juga? Ini sepeda motor pira jenengan? Motor duwe loro nek cukup. Kok jaga-jaga BLT. Teman, oh temennya itu kerja apa? Oh, main Demak. Orang itu Demak nomor di keluar kota ada apa? Kok kira-kira ini sih tak jadi sih keluar kota sih tak ini? Ayo, kira betul. Kira-kira keluar kota sih terjadi kudus, alhamdulillah. Jadi jangan diminta kan gitu. Kira betul. Bocah aku sih terjun itu deh. Jeporo, itu kan harusnya itu bantuan Jeporo. Bantuannya cukup kudus sekali. Orang bilang Jeporo bantu kudus. Kira betul. Meski kira-kira terjun di Jeporo. Kira betul. Tapi Bu Edi, LPJU, banyak yang mati di daerah ini baik diusulkan. Tadi saya sudah bilang, memang banyak yang mati kita belum menganggarkan. Nanti insya Allah di program ini, nanti ketika kan ada program ini dari LPJU, tolong dilaporkan kepada PKPLH. Ini masih dipegang PKPLH untuk di 2022 ini. Di 2023 nanti sudah disub ya program. Jangan laporan PKPLH tembusan ke saya, lokasinya di Selok atau ditentukan di situ besok di foto. Jadi sudah mati. Nanti biar saya tahu. Jangan dilaporkan ke PKPLH, saya tahu ada tembusan ke Bupati. Biar saya nanti bisa memerintahkan. Dana juga bisa membuat disabilitas. Secara khusus tidak ada. Secara khusus tidak ada. Tapi disabilitas bisa memanfaatkan dana juga di situ, salah satunya untuk pendidikan dan latihan. Oke. Yang kedua untuk kesehatan BPJS barangkali dari disabilitas itu tidak mampu bisa diusulkan ke BPJS kelas 3 yang didanai pemerintah kabupaten. Mana dasarnya tadi? Mana tadi? Oh, oke, paham? Nah, itu yang bisa dimanfaatkan secara khusus kalau disabilitas dan juga tidak ada. Kata dia, dalan sing rusak, lampu sing mati, foto kirimno Pak Bupati. Terus di Selok, Pak Bupati niki dalane yang rusak nyuwun tulung dibangun. Itu nanti Pak Bupati yang perintah kepala PU mesti beres. Bu Surya tadi sudah dijelaskan, difabel monggo, nanti untuk pelatihan bisa, untuk kesehatan bisa. Terus ketemu siapa Pak? Ketemu Pak Bupati. Nah, ketemu dinas akeh WA Pak Bupati itu nomor teleponnya. Ketika yang perintah Pak Bupati mesti gampang. Namun demikian, ia berharap tahun 2023 ada perubahan aturan yang melonggarkan penggunaan di BHCHT untuk pembangunan infrastruktur. Agar pembangunan infrastruktur yang tertunda akibat refocusing anggaran COVID-19 dapat segera dimaksimalkan. Masyarakat pun dapat menikmati hasil pembangunan untuk meningkatkan perekonomian. Pemirsa, demikian liputan khusus pada hari ini. Pemerintah Kabupaten Kudus tetap mengupayakan agar penyerapan di BHCHT pada tahun ini secara maksimal. Walaupun banyak kendala, namun Pemkab tetap mengusahakan agar di BHCHT ini berguna bagi masyarakat secara luas. Demikian liputan khusus kali ini, saya Elma Rosan pamit undur diri dan terima kasih.